Nama saya Rista Ceria Zenrate dari PGSD Reguler 2018. Saya akan menampilkan video mengajar saya. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang IPA ya. Jadi materi kita hari ini adalah materi tentang rantai makanan. Nah, sebelum Ibu mulai, kita berdoa dulu ya sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Ya, setelah kita berdoa, Ibu akan mengabsen dulu ya. Abel, hadir. Agung, hadir. Aris, hadir. Rito, hadir. Santi, hadir. Rani, hadir. Rika, hadir. Siapa lagi yang gak datang hari ini? Semua pada datang ya? Oke, baiklah. Untuk itu, karena semuanya hadir, kita akan memulai pelajaran kita. Nah, sekarang Ibu mau nanya dulu. Siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Ayo unjuk tangan. Siapa dari kalian? Siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Bagaimana itu rantai makanan? Lalu, apa sih yang ada di dalam rantai makanan itu? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Oke. Terima kasih buat Ripto yang sudah menjawab. Ya, benar sekali. Rantai makanan adalah hubungan antar makhluk hidup, yaitu hubungan antar makan dan dimakan. Jadi, ada yang tahu nggak? Ibu mau jelaskan rantai makanan di mana ini? Di rantai makan di darat, di air, di udara, atau di mana? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya. Ya, benar sekali Santi. Rantai makanan di sawah. Nah, sekarang Ibu mau nanya. Rantai makanan di sawah itu ada apa aja sih? Oke deh, satu-satu deh. Ini gambarnya apa? Ayo, siapa yang tahu ini loh? Kita sering makan ini. Ini sebelum dimakan. Beras sebelum dimakan itu ini apa? Ya, benar sekali. Ini adalah padi. Nah, setelah padi, ini ada gambar apa lagi nih? Dia suka ada di rumah, suka bunyi-bunyi gitu. Ya, benar. Ini adalah tikus. Nah, ini. Menyeramkan ya. Bu aja takut. Ini adalah ular. Ya, pintar sekali. Ini apa? Burung yang sering ada di atas udara itu. Apa teman-teman? Apa adik-adik? Ya, ini adalah burung elang. Lalu ini apa yang ada di tanah-tanah itu? Iya, ini adalah cacing. Cacing ini ada di mana? Ya, di tanah. Benar sekali. Sebelumnya Ibu mau nanya. Ini kan ada beberapa tadi gambar-gambar rantai makanannya. Ada nggak yang bisa jelaskan? Ini apa sih maksudnya? Ini ada tanda panah. Dari padi tanda panah ke tikus, tanda panah ke ular lagi, ular ke elang, tanda panah, elang ada tanda panah ke cacing, terus cacing tanda panah ke padi lagi. Ada nggak yang tahu? Oke, satu persatu ya kita. Tuh, kalau ada yang tahu, silakan tunjuk tangan. Oke, tidak ada yang tahu ya sepertinya. Oke, tidak apa-apa. Ibu akan menjelaskan. Jadi, rantai makanan di sawah ini terdiri dari beberapa
tumbuhan dan hewan. Yang pertama yaitu padi. Padi ini sebagai tumbuhan yang menghasilkan makanan untuk organisme lain seperti tikus, belalang, dan yang lainnya. Nah, padi ini sebagai produsen, namanya produsen. Produsen itu apa? Ya, produsen itu penghasil makanan, pembuat makanan. Ya, inilah pekerjaannya dari si padi. Lalu ketika si padi menghasilkan makanan, nah datanglah si tikus. Si tikus ini sebagai konsumen pertama. Konsumen pertama berarti dia akan memakan padi ini. Nah, si padi adalah produsen. Nah, setelah dari si tikus berkeliaran, terus dia akan bertemu dengan ular. Lalu ular menjadi produsen kedua dalam rantai makanan ini. Kenapa dia produsen kedua? Karena dia akan memakan tikus. Jelas? Ada yang ingin dipertanyakan? Apa? Oh, kenapa ular makan tikus? Iya, karena ular itu memang memakan tikus dan hewan-hewan lain, hewan-hewan kecil yang lainnya. Oke? Jadi tikus ini memakan ular ini makan tikus sebagai kelangsungan hidupnya, biar si ularnya tetap hidup. Jadi dia makan tikus. Tapi jangan dicontoh ya, jangan makan teman, oke? Dan itu cuma boleh makan yang beras atau ikan, sayur-sayuran, gitu aja. Terus konsumen ketiga adalah burung elang. Nah, kenapa burung elang sebagai produsen ketiga? Karena dia akan memakan ular. Selain ular, si burung elang ini juga termasuk dalam hewan karnivora. Jadi hewan karnivora itu dia akan memakan segala sesuatu. Jadi hati-hati ya kalau ketemu elang. Jadi setelah elang ini mati sudah menua gitu kan. Jadi dia sudah mati. Dia kan kalau udah mati walaupun jadi atas di darat, tapi dia akan jatuh ketika dia mati, dia akan jatuh ke tanah. Nah, setelah dia jatuh ke tanah, datanglah hewan pengurai. Contohnya yang ibu kasih di sini adalah apa ini? Ini adalah cacing. Jadi ketika si elang mati dan jatuh ke tanah, dia akan diuraikan oleh cacing, sehingga nanti tubuh elang yang besar itu akan bisa menjadi kecil-kecil. Nah, cacing-cacing ini akan mengurai tubuh dari si elang, sehingga nutrisi yang ada di tubuh elang akan diserap oleh cacing. Lalu setelah bukan cuma cacing sih, banyak lagi contoh hewan pengurai. Mereka akan mengurai tubuh dari si elang. Lalu nutrisi yang mereka ambil dari tubuh elang itu akan kembali ke tanah. Setelah nutrisi itu kembali ke tanah, akan diserap lagi oleh padi, oleh tumbuhan-tumbuhan, sehingga nutrisi itu akan digunakan untuk fotosintesis. Siapa yang tahu fotosintesis? Iya, benar sekali teman-teman. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada hewan. Tapi kita tidak akan belajar fotosintesis. Kita hanya akan belajar tentang rantai makanan di sawah. Nah, ibu mau nanya nih. Contohnya kalau rantai makanan di sawah ini kan ini secara berurutan. Ini sudah ada kan tadi rantai makanan itu apa? Siapa yang tahu silakan tunjuk tangan. Ayo.
Ayo, baru kita bahas. Ya, betul sekali, Rifto. Itu rantai makanan adalah hubungan antara makhluk hidup, yaitu hubungan makan dan dimakan. Nah, coba kalian pikirkan, kalau tikus ini tidak ada, tikus kita hilangkan, lalu siapa yang akan makan padi? Coba. Lalu ular nanti makan apa kalau nggak ada tikus? Apa coba? Ada yang bisa menjawab? Silakan, ada yang bisa menjawab. Kalau tikus ini kita hilangkan, salah satu dari bagian rantai makanan ini dihilangkan, itu tikus. Nah, ini tumbuhan ini nanti yang makan siapa? Yang konsumen pertama nanti siapa? Terus yang konsumen kedua, si ularnya makan apa nanti? Nah, begini, kalau salah satu dari rantai makanan tidak ada, maka rantai makanan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pasti akan ada satu masalah seperti ini, berarti si ularnya nanti nggak makan, tapi makanannya pasti akan berkurang. Jadi sehingga proses rantai makanan itu tidak akan berlangsung dengan baik. Itu juga kalau kita menghilangkan ular, kita menghilangkan elang, dan kita menghilangkan komposer atau pengurai, hewan pengurai. Itulah yang akan terjadi. Nah, sekarang coba kita kalau tidak ada hewan pengurai, apa yang akan terjadi? Apa dampak yang akan terjadi pada rantai makanan di sawah ini? Coba. Ya, silakan Santi. Ya, benar sekali. Kalau tidak ada hewan pengurai, maka tubuh dari si elang tidak akan bisa hancur. Dia akan tetap, mungkin akan bisa lapuk oleh air atau jamur, tetapi tidak akan terlalu efektif atau akan berjalan lama. Tapi ketika ada pengurai, itu akan berjalan dengan cepat, sehingga nutrisi yang ada di elang itu juga cepat diproses oleh tanah dan bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Jadi semua ini penting. Komponen-komponen di dalam rantai makanan ini begitu penting, begitu dibutuhkan. Jadi ketika kehilangan satu hewan atau kehilangan salah satu komponennya, itu akan sangat berdampak dan mempengaruhi suatu rantai makanan. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian latihan ya. Setelah Ibu jelaskan banyak hal, Ibu akan kasih kalian latihan. Sebentar ya. Sebelum Ibu kasih latihan ini, silakan bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya, yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ayo dibentuk yuk. Ibu kasih waktu 1 menit. Sudah dapat kelompoknya? Yuk. Temannya di itu ya. Tidak usah jauh-jauh ya, yang dekat-dekat aja. Ya, yang dekat-dekat dengan kalian saja. Sudah dapat semua kelompoknya, itu satu lagi kawan kalian diajak. Oke, kalau sudah semua, gua akan memberikan pertanyaannya. Tulis ya di buku masing-masing, tapi nanti menjawabnya per kelompok. Ini pertanyaannya pertanyaan esai, jadi kalian isi bagian yang kosong. Pertanyaan
peristiwa makan dan makan disebut, sekali lagi bacakan, peristiwa makan dan dimakan disebut. Sudah? Oke, gue kasih waktu dulu ya. Oke. Pertanyaan kedua. Padi dapat membuat makanannya sendiri, maka disebut sebagai. Padi dapat membuat makanannya sendiri, maka disebut sebagai. Pertanyaan keempat, apabila dalam sebuah rantai makanan tidak terdapat produsen, maka ekosistem menjadi. Sekali lagi, apabila dalam sebuah rantai makanan tidak terdapat produsen, maka ekosistem menjadi. Ya, Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi, menjawab soalnya, dan kita akan sama-sama menjawabnya di depan kelas. Silakan dikerjakan. Kelompok yang sudah selesai bisa mengumpulkannya ya. Nanti kelompok pertama yang selesai akan Ibu kasih bintang bagi setiap anggota kelompoknya. Iya, apa? Mau diulang lagi pertanyaan yang nomor berapa? Yang nomor 3. Oke, bentar ya. Pertanyaan nomor 3 yaitu apabila dalam sebuah rantai makanan tidak terdapat produsen, maka ekosistem menjadi. Silahkan. Apa? Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu dengarkan baik-baik ya biar Ibu tidak mengulang. Padi dapat membuat makanannya sendiri, maka disebut sebagai. Padi dapat membuat makanannya sendiri, maka disebut sebagai. Ya, silakan diisi ya guys, ya teman-teman dan adik-adik. Cuma 3 soal, diskusi kepada kelompok. Kan tadi kita sudah belajar, masa sudah lupa? Tidak mungkin kan? Masih ingat kan? Ya, pintar. Ayo diisi yuk, jawab. Nanti kelompok pertama yang selesai akan buka bintang anggotanya.
Oke, ada yang sudah selesai? Bisa maju ke depan kelompok yang sudah selesai, biar ibu nilai. Dan kalau sudah selesai semuanya, kita akan bahas sama-sama. Ayo dikerjakan yuk. Mana yang ibu lihat? Ya, ayo. Satu lagi nih jawabannya apa? Kelompok kan udah siap? Belum. Oke. Kalian? Kelompok kalian? Belum. Oke. Ayo, biar kita bahas sama-sama apa jawaban dari 3 pertanyaan yang ibu kasihkan. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2? 3, 4? Oke, bentar lagi. Kelompok 1 ibu kasih bintang ya anggotanya, karena mereka menyelesaikannya terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Setelah itu akan kita jawab sama-sama. Oke, kelompok 2 selesai. Kelompok 4 juga selesai. Tinggal kelompok 3 berapa lagi? Oke, 1 soal lagi. Silahkan dijawab. Oke, kelompok 3 juga selesai. Kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, pertanyaan pertama. Peristiwa makan dan dimakan disebut apa? Ayo. Kelompok 1 apa? Ya, makan, rantai makanan. Jadi, peristiwa makan dan makan disebut apa? Ya, pintar. Rantai makanan. Good. Pertanyaan kedua. Padi dapat membuat makanannya sendiri, maka disebut sebagai kelompok 4 apa? Iya, produsen. Jadi tadi seperti ibu jelaskan, padinya adalah pembuat makanan. Jadi dia adalah produsen. Oke. Pertanyaan ketiga nih. Apabila dalam sebuah rantai makanan tidak terdapat produsen, maka ekosistem menjadi seperti ibu bilang tadi. Kalau contohnya ini kan, kalau tidak ada produsen kan produsen ini padi. Kalau tidak ada produsen, rantai makanannya gimana? Ekosistemnya gimana? Ya, benar sekali, tidak seimbang. Oke. Jadi anak-anak, kalau rantai makanan ini kekurangan sesuatu, maka rantai makanan tersebut tidak akan seimbang. Oke, bentar semuanya. Silakan dikumpulkan buku tugasnya. Ya, satu-satu ya, jangan larian. Ya, kumpul di meja ibu. Sudah semuanya? Jadi, kesimpulannya adalah rantai makanan adalah hubungan saling ketergantungan makhluk hidup terhadap makhluk hidup. Hubungannya yaitu hubungan saling makan dan dimakan. Ya, itu tadi contohnya tikus makan padi, ular makan tikus, elang makan ular, dan hewan pengurai akan menguraikan elang. Ya, begitulah penjelasan dari rantai makanan ini. Baiklah anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Apa yang mau dipertanyakan? Silakan dipertanyakan. Ripto, ada yang mau ditanyakan? Santi? Oke, tidak ada. Sudah jelas ya semuanya?
Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita ini, ayo siapa yang mau mimpin doa? Santi, oke, silakan. Ya, selesai. Terima kasih, silakan istirahat. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, itulah video mengajar saya yang berjudul Rantai Makanan di kelas 5. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.